Menurut pendapat saya, kita tidak perlu pengakuan dari siapapun, apalagi dari mantan penjajah. Kalau Belanda tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, saya akan mengatakan go to hell. Saya garis bawahi, seperti ditulis Pak Irsan kan, putuskan hubungan yang janggal demi kedaulatan negara dan martabat bangsa. Kita tahu hambatan terbesar ini ada di Indonesia. Nah, oknum-oknum semacam itu yang merasa gembira, merasa puas dengan pernyataan dari Mark Rutte tadi, yang dalam pernyataannya bahwa dia menyebutkan mengakui secara de facto tanpa syarat. Mula-mula tanpa syarat. Iya. Kemudian dia ralat. Nah, ini kan mereka bergembira dengan itu, dan masyarakat Indonesia pun yang tidak tahu sejarah, perjalanan sejarah, mereka gembira dengan kata-kata tersebut. Betul. Ya kan? Nah, ini bagaimana kita mencerahkan, membuat masyarakat itu tahu ini sebetulnya kebohongan besar yang dilakukan oleh pemerintah Belanda untuk menutup-nutupi apa yang dia lakukan di masa lalu revolusi, gitu kan. Nah, yang saya khawatir nanti, walaupun Mark Rutte tadi sudah mundur, gitu kan, nanti ada yang akan sebetulnya kan diawali dari tadi penelitian tadi yang dilakukan oleh lembaga penelitian di Indonesia, kemudian Belanda, Kang, dari Belanda, tapi didukung oleh orang-orang Indonesia, dan hasil laporan itu adalah seperti itu, dan itu yang akan disampaikan kepada Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden mengatakan, oh iya setuju, itu jadi masalah besar. Ya. Nah, sekarang apa jalan keluarnya nih, Pak Batara? Apakah perlu dilakukan satu seminar besar untuk pemikiran ini dengan Kementerian Luar Negeri dan berbicara banyak supaya mereka ini kita tahu masalah ini sebenarnya ada di Indonesia. Oknum-oknum tersebut ada di Indonesia yang merasa tercerahkan sebelumnya oleh pemerintah Belanda, kan? Nah, saya dengar juga Pak Batara pernah atau beberapa waktu yang lalu diundang untuk melakukan forum diskusi ataupun di USU. Itu hasilnya seperti apa? Ya, baik. Jadi kalau langsung mengenai seminar di Universitas Sumatera Utara, itu mungkin sekitar seminggu 10 hari yang lalu. Ya, ada rekamannya, saya hanya mengambil sepotong. Jadi sehari sebelum acara tersebut, Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Syamsir Siregar mengirim WA ke saya mengenai acara tersebut. Ya. Singkatnya, saya langsung kontak beliau kan. Ya, jadi saya menghubungi juga pihak Universitas Sumatera Utara karena judulnya antara lain di situ pengakuan Belanda, kemudian sudah bicara mengenai kompensasi, ada komentar triliunan segala macam. Ya. Nah, saya kebetulan dapat nomor telepon dari salah satu panitianya, saya kirim dan singkatnya terus ke atas sampai ke kalau nggak salah dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, Profesor Budi, ya, yang langsung menanyakan kesediaan saya untuk menjadi salah satu pembicara, ya. Dan pagi itu juga sebelum acaranya sore, pagi saya masukkan jadi pembicara dengan diberi waktu 15 menit kan. Ya, saya bilang 15 menit, ya ini agak kriminal. Bagaimana saya mau menceritakan 21 tahun ini dalam 15 menit, dasar tujuan dan sebagainya kan. Nah, jadi ketika karena beberapa waktu yang lalu menawarkan bagaimana di Bravos Radio, wah dengan gembira saya sambut. Saya bilang ya oke lah, saya juga udah lama nggak ke studio kan. Jadi saya nanti datang, jangan zoom. Ya. Kita wujudkan hari ini lagi, Pak, ya? Karena ini kan kita bisa lebih langsung cross check, cross check apa segala macam, dan juga saya bisa sampaikan begini banyak bukti-buktinya. Nah, jadi itu mengenai
singkatnya mengenai mengapa saya lanjutkan yang dari Universitas Sumatera Utara, yang akhirnya saya bicara terus sampai sekitar 20 menit kan. Iya. Tapi kan tetap saja karena itu yang 5 menit itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke. Nah, jadi kemudian mengenai dengan Presiden Joko Widodo, ya. Jadi begini, Mark Rutte dia bukan hanya mengundurkan diri jadi Perdana Menteri, tapi dia juga mengundurkan diri jadi ketua partai. Oke. Ya, jadi dia tidak akan mencalonkan diri lagi jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Lalu saya baca penggantinya itu nanti jadi ketua partai itu perempuan keturunan Turki. Ya. Ya, biasa banyak di situ ya, Banyak segala orang-orang macam lah keturunan, sudah. bekas, ya. Jadi bukan juga tidak Imigran. mengherankan. Iya. Ya, misalnya di Prancis sudah lama itu kan keturunan imigran menjadi Iya. presiden, Iya. perdana Politisi, menteri, Sarkozy segala macam kan. Yang terakhir kan di Inggris. Iya. Ya, orang India, orang India jadi perdana menteri kan. Iya. Ya, jadi itu bukan hal asing untuk Eropa atau menteri-menteri di Amerika kan. Iya. Obama kan orang hitam pertama yang jadi Presiden. presiden. Ya, tetapi ya untuk Indonesia mungkin masih jauh panggang dari api, ya. Karena tetap kita masih banyak yang berusaha untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli. Iya. Karena saya termasuk yang menyatakan Undang-Undang Dasar yang disahkan tahun 2002 dan mau dinamakan Undang-Undang Dasar 45, saya nyatakan ini Undang-Undang Dasar 45 palsu. Kita bisa bahas lain kali. Iya. Karena ini kan Terpisah nanti, Pak, ya, Pak. terpisah. Karena Itu ini yang kan dimaksudkan setelah amandemen kan? Iya, artinya yang disahkan tahun 2002, yang disahkan tahun 2002, Iya. kalau dia namakan Undang-Undang 2002, betul. Iya. Tapi kalau mau dimanipulasi menjadi Undang-Undang Dasar 45, itu Undang-Undang Dasar 45 palsu. Iya. Karena kedaulatan rakyat dirampok, ya, hak prerogatif pribumi dirampok dan sebagainya kan. Oke. Tapi kembali ke masalah ini. Jadi tadi saya sampaikan mengenai Bapak Abdul Ihsan. Iya. Beliau menerbitkan buku terakhirnya dengan judul Merdeka dan Berdaulat, diluncurkan di Ruang Serbaguna Kemlu di Jalan Singamangaraja. Moderatornya itu Profesor Makarim Wibisono, yang memimpin itu dan memberi sambutan ini Profesor Hasyim Jalal, dan kemudian ada beberapa pembicara. Saya termasuk salah satu pembicara. Iya. Ya, waktu peluncuran ini. Dan Profesor Hasyim Jalal menyampaikan ini harus menjadi buku wajib di Kemlu. Nggak tahu kelanjutannya kan. Tapi ini karena memang dahsyat sekali. Nah, di sini mantan Duta Besar Indonesia 5 tahun menjadi Duta Besar Indonesia untuk Belanda mengusulkan panjang lebar penjelasannya kan, mengenai beliau mengetahui segala macam. Nah, ini saja. Jadi waktu bulan Oktober tahun 2010 rencananya Presiden SBY akan ke Belanda. Pemerintah Belanda menjanjikan akan memberikan pernyataan tertulis yang disampaikan lisan oleh Ben Bot. Tapi batal kan? Batal karena sesuatu hal dan sebagainya. Nah, jadi di sini ditulis oleh Bapak Abdul Ihsan di halaman 137. Ini orang-orang Kemlu pasti punya. Paling tidak menelunya dan sebagainya kan. Nah, ditulis, seharusnya kunjungan Presiden RI ke Belanda hanya dilakukan justru setelah pemerintah Belanda mengakui terlebih dahulu kenyataan politik dan hukum. Bukan moral, politik dan hukum kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia di bumi Nusantara dan bukan Republik Indonesia Serikat seperti keinginan Belanda. Iya. Jelas kan? Akui dulu, jadi jangan de facto, de jure. Ya, nah saya juga pernah kemudian tahun 2015 menulis artikel. Sebelum itu tahun 2009 saya menulis artikel dengan judul Dr. Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda sebagai apa? Dengan judul yang diganti dengan Insinyur Joko Widodo, saya terbitkan tahun 2016 menjelang Presiden Joko Widodo akan ke Belanda. Saya sampaikan antara lain ke salah satu politisi senior PDIP, Eva Kusuma Sundari. Kenal waktu itu kan, dia menyampaikan akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo. Tapi ternyata tidak digubris. Karena begini,
kalau Belanda tidak mengakui de jure 17 Agustus 45, berarti bukan sebagai presiden datang ke Indonesia kan? Presiden Indonesia datang ke Belanda. Presiden RIS yang Presiden RIS ya untuk Belanda. Iya, betul. Betul kan? Iya, Tapi RIS sudah dibubarkan. Iya. Iya. Berarti bukan juga kan? Bukan juga Presiden RIS. Iya, iya. Nah, oleh karena itu saya pertanyakan sebagai apa? Kalau begitu harusnya hubungan diplomatik ini diputus dengan Diputus mereka. dulu. Nah, itu dalam kaitan itu Iya kan? bulan Agustus tahun 2013 Iya. Luar biasa. kepada Presiden SBY dan bulan Agustus 2015 saya kirim petisi ke Presiden SBY dan Joko Widodo untuk memutus demi kedaulatan negara dan martabat bangsa, Oh, putuskan hubungan yang janggal. iya. Itu dua, ya, kedaulatan negara dan martabat bangsa, kehormatan, Iya. ya harus diputus. Indonesia pernah memutus hubungan dengan Belanda tanggal 17 Agustus tahun 60 ketika konfrontasi Irian Barat. Iya, betul. Tapi Iya. setelah Belanda bersedia berunding, berakhir di perjanjian New York, ya tahun 61 buka lagi. Jadi harusnya kita sudah pernah putuskan. Dan Waktu itu putus hubungan itu bukan RIS ya. Sudah RI. Sudah RI, tahun 60-an. 60, 17 Agustus Betul. 60. Dan semua warga negara Belanda lebih dari 100.000, 150 Saya ingat itu. usir keluar Diusir. Indonesia. Saya ingat itu. Betul. Ya. Ya kan? Iya, ingat. Nah, termasuk tetangga saya. Ya, banyak tetangga saya dulu itu saya pada juga. pulang semua. Iya. Yang gitu. bernamanya Skut, Ya. Filet itu, Ya. tentara Auri yang pangkatnya itu banyak yang balik. Betul. Nah, itu ya. Oke. Nah, jadi kemudian di sini ya, kalau Belanda menolak, tentunya Indonesia harus bersikap lebih tegas untuk menghentikan hubungan diplomatiknya dengan Belanda. Betul. Ini Bapak Irsan yang 5 tahun Duta Besar Indonesia untuk Belanda. Ada di bukunya di halaman 137. Nah, ini sarannya, menurunkan tingkat perwakilan RI atau minimal mengurangi jumlah personal diplomatik di kedutaan besar RI di Den Haag. Nah, ini kan beliau sudah menyampaikan langkah-langkahnya. Saya baru tahu loh Pak, jujur bahwa ada tulisan seperti ini oleh almarhum Pak Dr. Abdul Irsan, mantan Duta Besar Indonesia selama 5 tahun di Kerajaan Belanda. Iya. Yang menulis seperti tadi, nggak saya ulangi lagi. Ya. Tapi sekarang faktanya yang kita bahas di awal pembicaraan bahwa sesungguhnya belum terwujud itu Iya. pengakuan kedaulatan oleh Kerajaan Belanda terhadap Republik Indonesia secara de jure kan gitu, Ya, Pak. ini. Bahkan istilah Pak Batara tadi, pengakuan Belanda itu kepada Indonesia, bahasa Pak Batara Tagalog seperti pernyataan bahwa dia melihat anak haram kan itu tadi. Pak. Tapi yang bilang mengucapkan kalimat anak haram itu kami. Karena saya memancing. seorang anak manusia yang tidak diakui legalitasnya kan gitu Iya, kan. pancingan saya. Iya. Keluar kalimat dari Kang Iwan. Kalau betul Pak, logikanya kan sederhana saja. Ya, persis. Kalau seorang anak tidak diakui legalitasnya, artinya pada anak itu tidak ada hak hukum, Ya. tidak mendapat hak Hukum. waris. Misal contoh salah satunya, hanya diakui saja keberadaan sebagai manusia kan itu kan. Itu analogi kan gitu Pak ya. Dan itu ditulis oleh Bapak Irsan. Pak Abdul Irsan Hukum. menulis lebih kurang yang sama, Ya, tinjauan dari sisi hukum. Ya. Aspek hukum Aspek dalam hukumnya. hubungan Indonesia dan Belanda. Hari ini sebetulnya dalam semua perkembangan kita bahas panjang lebar, sejatinya belum ada perubahan kan dari sisi Belanda kan Pak. Memang tidak ada. Itu disampaikan juga oleh Mark Rutte. Dari segi hukum tidak ada perubahan. Ya. Lalu Jadi bayangkan. apa signifikansinya ya dia bicara begitu Pak? Itu tadi konsekuensinya kalau Belanda mengakui de jure. Pertama, mereka agresor. Ya. They have to pay war reparation. Oh, kalau mereka akui mereka sebagai penjahat perang, agresor, Veteran, mereka harus membayar ganti Pampasan rugi perang, pampasan perang pampasan kepada perang. Republik Indonesia. Ya, seperti Jepang membayar Indonesia Itu kan. bisa besar sekali loh Pak. Makanya saya bilang. Seperti Jepang itu membayar kepada Indonesia di masa Presiden Soekarno, besar sekali jumlahnya itu Pak. Iya, jadi sebagai contoh. Iya. Kalau untuk satu desa Rawagede, totalnya pemerintah Belanda sudah mengucurkan lebih dari 1 juta euro satu desa. Satu desa Indonesia ada berapa ribu desa kan? Seluruh Indonesia. Sebetulnya Puluhan ribu desa. Gini, Kang Iwan, Pak Batara. Sebetulnya kaitannya bukan hanya masalah itu. Iya. Tadi masalah veteran
perang, Ya, itu membayar ya, kan? membayar pampasan perang. Betul. Kaitannya adalah dengan Papua. Betul. Ya, karena pada saat RIS Ya. itu Papua tidak termasuk. Tidak termasuk. Oh, oke. Ya, Iya, kan? Dari Iya, sisi sekarang. Belanda, Nah, pengakuan dia kepada dalam konteks RIS itu Ya. membuat dia masih merasa memiliki Papua. Betul. Kan gitu kan? Betul. Ya. Tapi kalau dia mengakui kedaulatan Indonesia berdasarkan kemerdekaan 17 Agustus 45 dan kedaulatan secara de jure diakui Ya. Indonesia, otomatis dia harus melupakan Papua kan gitu kan? Betul itu. Nah, kemudian di Papua itu ada apa? Ada Freeport, Iya. ya kan? Iya, Wah, iya. kekayaan alam Luar biasa. hanya emas. Biasa. Nah, kalau misalnya diakui itu panjang sekali masalahnya. Gitu. Oke. Dan itu yang mengakibatkan kenapa KKB di sana itu selalu ada. Kenapa pemerintah itu gamang dalam melaksanakan darurat militer atau apapun. Dalam rangka menumpas KKB. Menumpas KKB. Tapi kita akan bicara lain. Mungkin, Nah, mungkin gini. itu menarik untuk Lain kali. terpisah, Tapi Pak, ya. saya tertarik ini berikutnya. Nah, akar masalahnya kan tadi ada di kita, ada di tanah air, ada di Indonesia. Nah, sementara ini Pak Batara bekerja sendirian tadi dengan Komite Utang itu kan. Ya. Sejarawan ini pada kemana? Itu juga saya pertanyakan sejak puluhan tahun. Ya, kita tahu banyak Anhar Gonggong itu kan luar biasa. Kemudian ada beberapa peneliti juga tahu persis mengenai sejarah peneliti Pak Batara diantaranya. Kemudian kita tahu Salim Said juga tahu masalah itu. Kemudian sejarawan-sejarawan yang lain yang kita tahu nama-nama beken. Kemana mereka ini? Ya begini, dari banyak sejarawan yang saya kenal, sejak menuntut pemerintah Inggris, itu hanya satu sejarawati, yaitu Ibu Irna Hadisuwito, itu sudah mantan dosen sejarah di Universitas Indonesia. Saya sudah mencoba mengajak yang lain-lain segala macam, tapi secara singkat ya tidak ada yang mau ikut terlibat dalam perjuangan menuntut pemerintah Belanda atau sebelumnya Inggris kan. Tidak ada satupun. Nah, mengenai alasannya bermacam-macam lah, tetapi ya itu sudah masalah pribadi masing-masing. Jadi itu memang hak masing-masing. Hak mereka ya juga termasuk hak untuk berpihak kepada siapa. Ya, tapi jangan lupakan sejarah itu hanya jargon, nggak ada gunanya. Jargon. Tapi begini, ada betulnya juga Kang Karna. Karena begini, banyak yang tidak menyadari kalau mengatakan, wah Mbah Buyut saya dulu residen Bapak buat di sini, cuma saya masih keturunan segala macam. Coba kalau kita lihat faktanya. Di zaman kolonialisme Belanda sampai menyerahnya Belanda 9 Maret tahun 42. Semua raja-raja, bupati, sultan, segala macam wedana di zaman Belanda bekerja untuk siapa? Untuk Belanda ya. Benar itu apa yang katakan. Ya. Jadi nggak usah sesumbar. Kalau yang Irlander itu tetap aja Inlander, kecuali Inlander dan anjing yang nggak boleh masuk di sana. Ya, gitu kan? Nah, jadi cuma singkat aja. Ini yang saya maksud. Kalau membaca itu pakai logika. Situasi pada waktu itu bagaimana? Zaman penjajahan, ya, ikut berkuasa, ikut berpesta pora. Jadi kalau saya baca buku-buku atau cerita-cerita, saya masih generasi penerus, masih cukup banyak kenal angkatan 45, ya, yang masih dari zaman Belanda sudah ada di Belanda, ya. Sebagian terbesar pemuda hampir nggak ada, pemuda Indonesia yang di Belanda, ya, yang bisa melanjutkan pendidikan, sebagian terbesar itu adalah putra-putra raja, sultan, bangsawan-bangsawan yang hanya kenal pesta pora. Betul. Ya, hambur-hamburkan duit.
Jadi Inlander itu laris manis untuk noni-noni Belanda. Karena royal sekali mereka. Juga yang biasa-biasa itu anak-anak pengusaha besar, pedagang-pedagang besar kan. Ya. Hanya segelintir itu yang kemudian terjun ke politik. Yang nasionalis sejati. Ya, artinya nasionalisme itu baru bangkit di Belanda ketika mereka bersinggungan dengan banyak pemuda-pemuda dari negara jajahan yang lain yang sudah lebih lama di situ. Mulai di situ timbul kesadaran ingin mendirikan satu negara merdeka. Tapi mereka melihat di Belanda konsepnya itu konsep nation state, negara bangsa. Sedangkan waktu itu mereka tahun 20-an, bangsa Indonesia kan belum ada. Baru ada bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Batak, bangsa Aceh, bangsa. Setelah jadi negara Indonesia, mereka jadi suku, jadi etnis. Tapi kalau sebagai bangsa dalam pengertian politik, ini yang semua tidak memahami. Bukan bangsa dalam konsep etnologi atau antropologi budaya. Ini sudah dijelaskan oleh Angkatan 45, tapi banyak yang tidak menangkap. Nah, jadi mereka itu kebanyakan itu yang anak-anak raja segala macam itu hanya berpesta pora. Itu sebenarnya tugas siapa yang harus menyampaikan? Kita tahu, mungkin Pak Batara kita masih ingat di SR, di SMP, kita masih belajar sejarah dunia dan sejarah kebangsaan Indonesia. Sekarang kan nggak ada. Nah, iya kan? Ya, ada usaha sistematis. Iya, kita sudah bicara sejak sebelum COVID mengenai sejarah. 2019 gitu. Ya, kita sudah bicara gitu kan. Makanya ini sejarawan itu kemana gitu kan? Ya, gini singkatnya, Kang Iwan. Mungkin masih ingat bulan April tahun 2021. Kementerian Pendidikan, dalam hari ini Dirjen Kebudayaan, menerbitkan Kamus Sejarah Indonesia. 2 jilid kan? Iya, Pak. Saya melakukan analisis, keluarkan dalam 3 bagian. Singkatnya, saya menyatakan, ya, ini pemalsuan sejarah. Ya kan? Pemalsuan sejarah. Karena diputar balikkan. Betul. Di situ tidak ada sejarah kolonialisme, nggak ada. Sejarah perjuangan 45-50 tidak ada. Ya. Itu bicara dalam di dalam kamus itu tidak ada. Ya. Kemudian dirjennya dalam sambutannya memuji-muji Ratu Belanda. Ya. Kemudian ada nama-nama yang sama sekali tidak ada peranannya dalam mendirikan republik dan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Bahkan orang-orang pedagang-pedagang yang sudah pernah masuk penjara, namanya pun masuk di situ. Contohnya itu Bob Hasan, kan pernah masuk penjara karena korupsi. Kok namanya ada di buku Kamus Sejarah Indonesia? Apa peranan dia? Itu contoh satu. Ya. Nah, kemudian misalnya karena tidak ada sejarah kolonialisme, tidak ada sejarah perjuangan, hilang nama pahlawan-pahlawan nasional itu. Iya. Hilang nama-nama pahlawan-pahlawan yang gugur dalam perang antara 45-49, hilang, nggak ada semua itu. Nah, ini contoh. Jadi saya bilang pemalsuan sejarah terparah apabila pemerintah yang melakukan. Jadi bagaimana kita mau mengubahnya? Kalau Dirjen Kebudayaan yang tugasnya seperti yang diharapkan oleh Kang Karna, justru memutarbalikkan sejarah. Dan ini sudah terjadi sejak tahun 1930, pertama kali Muhammad Yamin memanipulasi yang namanya Sumpah Sriwijaya dan Sumpah Palapa Gajah Mada. Tahun 1931, dalam acara peresmian Organisasi Indonesia Muda sebagai peleburan dari organisasi-organisasi yang dulu namanya Yong Yafa, Yong Batak, Yong apa, dilebur menjadi Indonesia Muda. Di situ Yamin sudah mulai memanipulasi. Walaupun tujuannya baik untuk mencari simbol-simbol persatuan. Indonesia. Betul. Tapi simbol contoh-contoh diambil itu salah. Dia angkat-angkat Majapahit. Padahal kalau kita sekarang pakai otak, lihat situasi tahun 1500 ya. Majapahit itu agresor, imperialis, menjajah. Kan Majapahit, Gajah Mada, Hayam Buruk tidak mengirim delegasi perdamaian kan ke
Nusantara kemana-mana, ayo ikut saya pada mereka, bukan. Kan dikirim tentara, Ya, ya. libas semua, rampok, perkosa, memperbudak. Ya, ini kalau kita pakai logika melihat perang, nggak usah dulu, lihat aja sekarang perang Ukraina. Sampai sekarang kan, pembantaian segala macam. Lihat di ya segala perang-perang internal atau Kuwait, ya, Irak dulu segala macam. Ya, nah ini contoh-contoh bagaimana menurut pendapat saya banyak sejarawan termasuk para guru besar membaca dan menulis itu tidak pakai logika. Kalau orang pasaran bilang nggak pakai otak. Ya. Mohon maaf, saya bisa buktikan. Silakan undang saya ke forum guru besar. Saya akan tunjukkan bukti-buktinya. Ya, banyak dari dulu saya bukan sombong mau menantang tim kajian MPR. Karena saya bilang penulisan sejarah yang paling parah, paling ngawur, paling menyesatkan itu ada di buku materialisasi sosialisasi empat pilar ya. Buku materi sosialisasi 4 pilar dari MPR. Parah Penuh sekali dengan kepalsuan di situ. ya. Penuh dengan kebohongan. Pemalsuan, manipulasi. 2 tahun lalu saya sudah kirim surat terbuka kepada Ketua MPR, Bambang Susatyo, agar buku itu ditarik dari peredaran. Karena dia mengucapkan, jadi sampai waktu itu, 2-3 tahun yang lalu, sudah 85 juta rakyat Indonesia sudah dijangkau oleh program sosialisasi 4 pilar. Nah, saya komentar, artinya 85 juta rakyat Indonesia sudah dibohongin. Logikanya kan ke situ. Iya, apa respon yang Pak Batara dapatkan setelah menyampaikan petisi itu? Nggak ada. Baik dari Presiden SBY, Presiden Jokowi. Tetapi kalau saya kirim surat ke Perdana Menteri Inggris, Perdana Menteri Australia John Howard, ya, Perdana Menteri Belanda, direspon, dikirim orang, ya, dari pemerintah Inggris. Waktu menuntut pemerintah Inggris, dikirim tanggal 1 April tahun 2000, ya, saya ketemu dengan namanya Nigel Pulley dari Kementerian Luar Negeri Inggris, ketemu di Surabaya, saya jelaskan. Ya, saya tulis surat terbuka kepada Perdana Menteri Belanda, waktu itu Balkenende, ya, 2009 saya diundang ketemu menlunya. Maxim Verhagen, ada semua notulennya. Itu ya. Tapi kalau saya kirim surat ke banyak menteri, presiden nggak pernah direspon, bahkan ke anggota DPR pun enggak. Padahal kalau saya mau ke Parlemen Belanda, saya kirim SMS saja. Tapi itu tidak mengakibatkan Pak Batara patah arang atau jadi idealis, itu jadi berkurang. Oh, kan buktinya, itu kan tetap ya. Buktinya hari ini kan. Ya, Pak Batara, ini saya kira ini salah satu hal yang penting apa yang dilakukan oleh Pak Batara ini. Sebetulnya kita ini akan memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tinggal 1 bulan lagi. Yang sangat, tapi sebenarnya itu menjadi persoalan besar antara kita dengan Belanda. Hanya dengan Belanda. Hanya dengan Belanda gitu kan. Nah, kira-kira saya sih lebih cenderung mengatakan ini, apa yang harus dilakukan para sejarawan ini untuk mengingatkan atau membuka kembali mereka yang petinggi-petinggi di atas, termasuk tadi para anggota DPR di Kementerian Luar Negeri yang kaitannya ini sama dengan masalah kemerdekaan nih yang masih. Saran dari Pak Batara untuk mereka seperti apa nih? Sambil menunggu nanti dari Perdana Menteri Belanda akan mengunjungi Pak Jokowi untuk menuntaskan masalah ini. Nah, kalau misalnya sudah mereka ketemu, misalnya Perdana Menteri dengan Pak Jokowi, lalu deal, Pak Jokowi setuju, wah udah. Itu udah selesai apa yang diinginkan kita semua. Ya. Martabat bangsa Indonesia jatuh. Apa nih kira-kira yang dilakukan? Baik, jadi sehubungan dengan guru-guru begini. Terutama sebagai kesimpulan dari perbincangan kita. Ya, mungkin begini. Jadi pertama mengenai guru-guru dulu. Ya.
Saya sudah keliling Indonesia dari mulai Banda Aceh sampai Ternate, Tidore dan sebagainya kan. Bertemu langsung di Jogja, diundang oleh guru-guru sejarah di Jogja. Saya memberi ceramah di SMA Negeri 1 Jogja. Ya. Belum lama ini Pak, baru-baru ini Pak, diundang, baru-baru ini. ya Pak. begitu. Saya sampaikan. Pada dasarnya termasuk saya memberi pembekalan untuk calon atase pertahanan di BAIS. Oke, iya. 2 kali. Sekali 2012, sekali 2015. Lalu yang saya bisa tarik kesimpulan, mereka menerima logika yang saya sampaikan. Bahwa yang pertama yang terpenting bahwa mitos Belanda menjajah Indonesia 350 tahun itu salah. Tidak ada dasar sejarahnya. Ya. Mau sedikit logikanya. Silakan Jadi Pak. kalau ditulis 350 tahun, hitungannya itu dari mana? Sampai kapan? Saya bisa katakan dengan tepat, penjajahan Belanda di Asia Tenggara dimulai tanggal 30 Mei tahun 1619. Ketika Jan Pieter Soenkoen, Gubernur Jenderal VOC keempat, ya, mengalahkan dan merebut kota Jayakarta, yang diganti namanya menjadi Batavia. Tapi tidak serta-merta 1619 semua Indonesia dikuasai kan. Itu hanya baru satu kota pelabuhan dari kerajaan waktu itu Pajajaran, Pakuan Pajajaran. Tahun 1619. Ya, satu kota pelabuhan. Setelah itu baru Kepulauan Banda tahun 1621. Baru setelah itu perlahan-lahan sedikit mulai ke Maluku. Dan kemudian baru berapa puluh tahun kemudian baru ke pulau-pulau yang lain. Ya. Nah, kemudian kalau sekarang ditanya guru-guru besar sejarah, tanya tahun berapa Perang Aceh? Pasti hafal kan? Iya. Ya. 26 Maret tahun 1873 sampai Mei atau Juni tahun 1904, yaitu menyerahnya Sultan Aceh. Iya. Oke, betul. 1904. Dan kemudian mengenai Tanah Batak Singamangaraja bagaimana? Ya, Perang Singamangaraja itu dimulai tahun 1878 sampai dia tewas tanggal 17 Juni tahun 1907. Nah, kemudian Klungkung, ya Kerajaan Klungkung berakhir dengan Puputan Klungkung tanggal 20 April kalau nggak salah tahun 1908. Kemudian tadi saya jelaskan penjajahan Belanda di Asia Tenggara berakhir tanggal 9 atau 8 Maret tahun 1942. Iya, di awal Berakhir kan? Iya. Tadi. Dan ketika datang 17 Agustus 45 datang ke Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Iya. Nah, sekarang di sini pakai logika. Ya. Kalau Belanda menyatakan perang kepada Kesultanan Aceh tanggal 26 Maret tahun 1873, artinya Aceh masih merdeka. Betul. Ya. Betul. Sampai kemudian Aceh menyerah. Sampai menyerah. Iya. Nah, kemudian berikutnya, ini Raja Singamangaraja ke-12 menyatakan perang kepada Belanda tanggal 16 Februari tahun 1878. Iya. Makanya amang tua saya bilang, aku lahir di Batak Merdeka. Belum dikuasai Belanda. Iya, belum. Masih Batak Merdeka menyatakan perang. Iya. Dan Singamangaraja gugur tanggal 17 Mei tahun 1907. Betul. Ya. Nah, kemudian Kerajaan Klungkung di Bali berakhir dengan Puputan Klungkung tahun 1908. Iya. Belanda menyerah tahun 42. Artinya kerajaan-kerajaan ini dikuasai Belanda hanya sekitar 30-an tahun kan? Iya. Ada logika. Iya. Jadi dari mana 300 tahun itu? Ini satu contoh kecil. Nah, jadi saya sampaikan ke guru-guru mahasiswa di Unpad, Pajajaran, ya. Ya masuk akal kan? Iya Pak. Dengan penjelasan logiknya begitu. Penjelasan singkat ini, ya. Jadi Belanda menjajah 350 tahun itu mitos. Jadi kemudian yang dijajah oleh Jepang siapa? Yang dijajah oleh Jepang adalah bekas wilayah jajahan Belanda. Karena Republik Indonesia dan bangsa Indonesia sebagai entitas politik Belum ada. baru ada 17 Agustus tahun 45. Iya.
Dan entitas politik ini sampai konferensi meja bundar 27 Desember tahun 49 Iya. tidak terkalahkan. TNI kan tidak terkalahkan. Ketika agresi militer Belanda kedua masih ada PDRI, Betul. Pemerintah Darurat Republik Betul. Indonesia, mengibarkan bendera merah putih. Tetap Artinya sampai konferensi meja bundar Republik Indonesia terwakili, tetap eksis terus. tetap eksis. Artinya Republik Indonesia tidak pernah dijajah. Wah, itu sudut pandang cara memandang yang saya pikir Pakai logika, iya, komprehensif. very logical, logical Pak. Ya. logical, Iya, very Ya. logical. merangkai. Kemudian satu hal penting, termasuk paling penting. Jadi menurut pendapat saya, ya, kita tidak perlu pengakuan dari siapapun, apalagi dari mantan penjajah. Betul. Ya, kalau Belanda tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, saya akan mengatakan go to hell. Tapi tidak semua rakyat Indonesia tahu, memahami. Oleh karena itu harus diungkap dulu, diramaikan. Dan pengalaman saya ramaikan Inggris bukan di sini, di Inggris. Saya punya alamat email, oposisi kirim ke Perdana Menteri Inggris segala macam, membongkar Keren. kejahatan perang Keren, Inggris ya. kan. Keren, Pak. Ya, ke semua kedutaan yang ada di Jakarta. Saya bongkar kejahatan perang Inggris. Gerah kan kedutaan? Iya. Tidak sampai 1 tahun. Langsung itu bisa baca di yang tadi saya kirim. Iya, keren. Bapak Demikian juga dengan pemerintah Belanda. Ya, saya mulai membuka peristiwa penjajahan kolonialisme tanggal tepatnya 20 Maret tahun 2002, yaitu tepat di Belanda dirayakan besar-besaran 400 tahun berdirinya VOC. Di Belanda itu sebagai zaman keemasan, the golden age, Iya. the golden age. Iya. Padahal itu simbol dari awal penjajahan, perampokan dan sebagainya kan di bumi Nusantara. Iya. Ya. Nah, kebetulan ada satu jurnalis Belanda yang saya kenal, cukup dikenal waktu itu, Stef Faisen, artis juga. Dia itu mewakili televisi terkenal di Belanda, NOS. Nos, ya. Saya undang datang meliput demo di kedutaan Belanda. Itu disiarkan di Belanda. Jadi tanggal 20 Maret tahun 2002 pertama kali generasi muda Belanda mengetahui bahwa leluhur bangsa Belanda itu kolonialis, penjajah, perbudakan dan sebagainya. Dan ini diakui oleh sejarawan Belanda Stef Kagliole yang menulis kepada saya, Batara, kamu punya peran besar dalam mengungkap ini semua. Bagi generasi muda Belanda. Generasi muda Belanda banyak sekali mendukung saya. Anggota parlemen Belanda yang muda-muda semua mendukung. Itu singkatnya. Ya, jadi perlu sikap keterbukaan juga Kang Karna dari jadi begini, elemen-elemen bangsanya sendiri. Begini, jadi berdirinya satu negara Ya. tidak memerlukan pengakuan dari siapapun. Oke. Ada landasan hukum internasional, yaitu Konvensi Montevideo 26 Desember tahun 1933. Syaratnya hanya 3, ya, satu negara. Ada wilayah tertentu, ada penduduk permanen, ada pemerintahan. Ya. Ya, tidak perlu pengakuan. Tapi sekarang saya merujuk pada kemerdekaan Belanda yang menyatakan melepaskan diri dari penjajahnya Spanyol tanggal 26 Juni tahun 1581. Ya. Kemudian Declaration of Independence USA 4 Juli tahun 1776. Ya. Apa yang dilakukan? Perang. Belanda berperang melawan Spanyol sampai tahun 1648 tercapai perdamaian Westphalia. Setelah perang 80 tahun Spanyol tidak berhasil mengalahkan Belanda, mengakui. Ya. Artinya tidak perlu pengakuan kan? Ya. Demikian juga dengan USA. Ya, tidak perlu. Pengakuan dari Inggris waktu itu. Betul, ya, tidak perlu. Jadi merujuk kepada pernyataan kemerdekaan mereka dan semua negara-negara Amerika Selatan, pernyataan kemerdekaan satu negara tidak memerlukan pengakuan dari siapapun. Yang penting hanya satu, juga ada di Konvensi Montevideo. Sanggup mempertahankan diri, that's it. That's it. Bagi Indonesia karena itu tidak perlu mengharapkan pengakuan dari Belanda. Makanya saya bilang go to hell. Tetapi yang jadi masalah adalah di Belanda ada kedutaan Indonesia, di Indonesia ada kedutaan Belanda, tanpa pihak Indonesia mengetahui, Belanda tidak mengakui. Ya.
Itu Pak. Mayoritas Jadi- orang Belanda tahu. Jadi implikasi yuridisnya kan Yuridis, masalahnya. betul. Implikasi yuridisnya. Karena tidak adanya pengakuan tadi. Betul. Oleh karena itu saya garis bawahi. Iya. Seperti ditulis Pak Irsan kan. Iya. Putuskan hubungan yang janggal demi kedaulatan negara dan martabat bangsa. Luar biasa. Ini Kang, karena di mata Iya. saya Ya. Pak Batra R. Tagalong nasionalis yang luar biasa ini Pak. Iya. Luar biasa. Jadi Iya, ini artinya saya memakai logika, Iya, betul. ya, menghubungkan semuanya. Persis. Jadi meneliti sejarah. iya. Ya, kalau Belanda menuntut kita harus ada pengakuan, loh, kita balik. Waktu Anda menyatakan kemerdekaan, melepaskan diri dari Spanyol dulu. hanya mereka mengeluarkan dari 7 provinsi, Iya. mengeluarkan pernyataan yang dinamakan Plakat van Verlatinghe, artinya kalau bahasa Inggris Act of Abjuration. Hanya pernyataan mengabaikan penjajahan, selesai, perang, sudah. Dan kita sama juga. Kita menyatakan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan perang, menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Datang Belanda, ayo kita perang. Jadi kita waktu menyatakan kemerdekaan itu bukan Iya. revolusi, bukan pemberontakan kepada siapapun. Karena pemerintah Nederlands ini sudah menyerah kepada Jepang. Iya. Jepang menyerah kepada sekutu tanggal 15 Agustus tahun 45. Lalu artinya pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia pada waktu itu 17 Agustus 1945 adalah Di masa dilakukan vakum. pada masa vakum. Vacuum of power karena Persis. karena Vacuum of pernyataan power. kemerdekaan Iya. pernyataan menyerahnya Jepang Iya. baru ditandatangani tanggal 2 September tahun 45 di atas kapal Missouri Iya. di Tokyo Bay. Iya. Jadi antara 15 Agustus Iya. sampai 2 September terdapat 45. vacuum of power. Luar biasa Indonesia Pak ya. Luar biasa. Tidak Luar ada. biasa. Jadi hanya Mungkin ya, satu-satunya negara di dunia yang merdeka dalam situasi seperti itu Pak. dua. Setelah itu Vietnam Satu tanggal 2 September. Betul. Ya. Nah, ini yang harus Di dipahami. tengah-tengah vacuum of power. Iya, vacuum of power. Luar biasa, Jadi kita luar biasa. jawab ke Belanda, ini harus dipahami oleh diplomat kita. Ya, bahwa proklamasi 17 Agustus 45 dipandang dari sudut apapun sah. Dan ini saya sudah sampaikan ketika saya memberi ceramah Iya. di Fakultas Hukum UGM Kapan itu Pak? tanggal 9 Maret tahun 2015. Ya. Yang membuka wakil rektor, sambutan tertulis dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dibacakan oleh Sekda, dan keynote speakernya itu Menko Polhukam Laksamana Tejo Edi Purdiatno. Semua masih hidup, bisa di cross check. Bayangkan, saya kan nggak punya gelar akademis. Apa ini bukan anomali? Saya memberi ceramah di Fakultas Hukum UGM tentang keabsahan proklamasi 17 Agustus 45 dari sudut hukum internasional. Dahsyat. Dahsyat. Jadi singkatnya, Iya. ada hukum internasional yang tidak semua sarjana hukum tahu. Itu namanya uti possidetis juris. Iya. Pernah dengar? Tidak Pak. Nah, ini peninggalan Romawi, Oh. ya, yang menjadi diterima sebagai hukum internasional Iya. ketika satu wilayah berganti penguasa. Ya, terjemahannya kira-kira apa yang jadi milikmu adalah milikmu. Iya. Ya, jadi ini untuk menghindari sengketa perbatasan Iya. Iya. Oke. Saya administrasi. Nah, jadi berdasarkan uti possidetis juris, kalau diperjuangkan di KMB, ya, nggak bisa Belanda menguasai, tetap menyatakan Papua tidak masuk. Berdasarkan uti possidetis juris, ya, semua bekas wilayah Belanda ya, otomatis itu masuk wilayah Republik Indonesia. Tapi dalam KMB tersebut, kalau nggak salah kan kita bayar pampasan perang. Ya, kepada mereka. itu Nah, itu ya. apa itu? Itu aneh juga. Sangat aneh. Ya. Itu salah satu penyebab kenapa ayah saya Januari tahun 50 ya, waktu itu pangkat letnan kolonel, tapi jabatannya kepala staf. Kepala staf logistik, kalau sekarang ini mayor jenderal sebagai asisten logistik Panglima TNI. Mengundurkan dari TNI, banyak sekali perwira TNI yang mengundurkan diri karena tidak setuju hasil-hasil konferensi meja bundar. Antara lain, kenapa kita tidak kalah? Kenapa mesti kita yang bayar 4,5 miliar gulden kepada Belanda? Ya. Kemudian ya dibentuknya Republik Indonesia Serikat. Kemudian diterimanya bekas tentara Kenil ke TNI dengan pangkat naik 2.
Ya, ini. Nah, inilah yang ditolak. Jadi saya sudah mengatakan satu hari mereka ini akan jadi jenderal-jenderal, betul. Tahun 70-an ada yang sudah sampai mayor jenderal bekas kenil. Contoh ya. Itu. Tetapi ini makanya kita lihat begitu banyak peristiwa sejarah yang bersejarah ya, yang tidak diungkap. Ya, ini makanya penting Pak untuk diungkap supaya terbuka katakanlah kesadaran sejarah yang sesungguhnya Kang ya, terutama generasi muda kita kan Pak ya, karena saya kira saya mengkhawatirkan Pak apabila tidak segera ada kesadaran bersama untuk itu, pemalsuan sejarah bisa berlangsung terus-menerus. Berlangsung terus. Nah, jadi mungkin secara singkat resume dari masalah kita bicara pernyataan Mark Rutte tanggal 14 Juni. Harus ada yang berani menyampaikan ke Presiden Joko Widodo, ya, jangan terima bujukan lobby apapun dari Belanda, karena akibatnya ini fatal, ya, karena beliau akan tercatat dalam buku-buku sejarah yang menerima tertulis penghinaan dari Belanda, dengan kata pasaran tadi yang menganggap Indonesia anak haram. Jadi ada satu kalimat peninggalan saya nanti. Begini, ini pesan untuk para pelaku sejarah hari ini. Ya, jadi gini, saya sudah tulis dengan judul Hidup adalah Pilihan. Ya, Life is a Choice. Para pelaku sejarah hari ini dapat memilih apakah 30 tahun yang akan datang akan ditulis dalam buku sejarah sebagai pahlawan bangsa atau pengkhianat bangsa. You have the choice. And it's your own choice kan? Yeah, you have the choice. You have the choice to be a hero or a traitor. Very simple. A hero or a traitor. Ya, baik Pak. Luar biasa. Masih ada yang disampaikan. Iya, mungkin yang kedua, Pak. Ya, mengenai masalah pengembalian harta ini. Mungkin bisa secara singkat saya jelaskan. Jadi yang saya kirim ke Kang Karna, tuntutan saya pertama kali 20 Maret tahun 2002 kan? Ya, di situ dalam rangka VOC, dalam rangka kolonialisme. Ya kan? Sampai detik ini tidak pernah terucap dari petinggi Belanda, baik Perdana Menteri maupun Raja, mengenai kolonialisme secara keseluruhan, mengenai perbudakan secara keseluruhan, tidak pernah satu kalimat pun. Tapi hebat kan, di CNN beberapa hari yang lalu judulnya setelah Perdana Menteri Belanda meminta maaf atas penjajahan. Kapan dia ucapkannya? Tidak ada. Nah, ini tuntutan saya pertama tahun 2002. Ya. Untuk meminta maaf atas kolonialisme, perbudakan, dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh tentara Belanda di masa agresi militer Belanda, di Republik Indonesia antara tahun 45 sampai tahun 50. Itu. Dan kemudian butir selanjutnya, bertanggung jawab atas akibat dari kolonialisme, perbudakan, dan agresi militer. Lalu singkatnya apa? Ya, kalau dijabarkan, waktu itu saya rinci juga mengenai kolonialisme. Ya, mengembalikan semua harta Nusantara yang sudah mereka ambil dari bumi Nusantara selama hasil perampokan dan penjarahan, termasuk yang diberitakan belakangan ini, baru-baru ini Pak, ada harta-harta yang itu kemarin ramai sekali ya. Ada beberapa misalnya benda-benda bersejarah, kan termasuk Arca Singasari gitu kan, betul. Terus ada dari Lombok itu dan lain-lain. Betul. Akan saya jelaskan. Ya. Jadi itu tuntutan tahun 2002 kan? Baru sejak itu perlahan-lahan nyicil satu-satu dikembalikan ya, Kris Diponegoro satu-satu termasuk Kris Diponegoro. Betul. Jadi dalam paket besar 400 ini kan baru berapa hari setelah ramai sekali di parlemen Belanda, tekanan-tekanan itu bahwa kelompok-kelompok kiri oposisi itu membantah pernyataan Perdana Menteri Belanda yang mengatakan
tindak kekerasan yang berlebihan, mereka bilang ya it was war crimes. Kata pihak oposisi Kejahatan Belanda. perang. Iya. Ya, ada beberapa partai buruh, partai sosialis, ada beberapa Mereka mengaku partai, bahwa kejahatan perang dilakukan oleh Belanda sudah di lama. Indonesia. Ya. Jadi secara tradisional sejak tahun 1920-an itu memang partai buruh, partai sosialis itu mendukung kemerdekaan jajahan Belanda. Sudah dari dulu. Jadi ini secara tradisional kelompok kiri di Belanda itu mendukung sampai sekarang. Makanya teman-teman saya banyak dari partai buruh dan partai sosialis. Ya, karena mereka yang dari dulu anti imperialis, anti kolonialis, anti segala macam ya, segala imperialis ya. Nah, jadi sekarang begini. Jadi baru dikembalikan secara cicilan. Tetapi belum terucap satu kali pun mengenai kolonialisme dan perbudakan. Boro-boro minta maaf. Terucap saja tidak pernah. Jadi ketika Perdana Menteri Belanda Desember tahun yang lalu menyampaikan permohonan maaf dan menyediakan dana kompensasi untuk Suriname, Indonesia tidak disebut sama sekali. Nah, itu kok dari Indonesia kok nggak protes? Itu ironis loh Pak. Ya. Justru disebut Suriname. Padahal sebagian penduduk Suriname itu kan adalah Jawa. asal Jawa. Didatangkan secara paksa ke Suriname. Ya. Itu aneh. Ya, menurut saya ya tragis. Tragis Pak. Tragis. Mengerikan. Ya. Itu. Jadi tidak menyadari. Saya waktu berapa kali berdebat yang ada yang banyak tersinggung kan, saya bilang nggak usah tersinggung. Mungkin leluhur Anda dulu jadi budak Belanda. Nah, diam. Ada bukti nggak siapa leluhur Anda? Ya, itu 250 tahun resmi undang-undang perbudakan dari tahun 1640 sampai 1862. Yang dianut oleh Belanda. Di Nederlands ini Iya. resmi undang-undang perbudakan, walaupun sudah dihapus tahun 1862, prakteknya masih berlangsung antara lain di Sumbawa sampai tahun 1910, di Pulau Samosir sampai tahun 1914. Prakteknya. Nah, kemudian kalau fokus kepada yang saya tulis adalah pengembalian harta-harta Nusantara hasil perampokan dan penjarahan di masa penjajahan Belanda, di kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan di Asia Tenggara, bukan di Indonesia. Dan semua media salah menuliskan mengembalikan harta Indonesia ke Indonesia. Bukan. Nah, sekarang begini rinciannya. Kalau dikembalikan pusaka di Ponorogo, ada nggak manfaatnya untuk orang Ambon? Ada nggak manfaatnya untuk orang Aceh? Iya. Nggak ada kan? Iya. Kan hanya untuk keraton Jogja. Iya. Atau ya keraton Jawa Tengah. Demikian juga pusaka-pusaka Sulawesi, pusaka-pusaka Ambon, Aceh dan sebagainya. Untuk siapa bermanfaat? Nilai budaya untuk etnis tersebut. Tapi bukan untuk bangsa Indonesia. Begitu. Oleh karena itu tuntutan saya pertama adalah meminta maaf dulu atas penjajahan ya dan perbudakan leluhur-leluhur bangsa Indonesia. Jadi kalau mereka sudah akui adanya penjajahan, ya gampang lah. Nah, jadi yang ditakuti Belanda begini. Kalau mereka mengembalikan harta Nusantara, kan mereka nggak keluar duit. Oh iya. Kan paling ongkos kirim. Ongkos kirim benda-benda itu saja. Segala macam Iya. Dan ini juga manipulasi untuk kamuflase seolah-olah Belanda berbaik hati kan. Generous. General. Ya, generous ya. Ya, here is yours segala macam bla bla bla. Wah, bangga sekali kan. Wah, matur suwun. Tapi nggak mikir bahwa ini sudah setelah 20 tahun dituntut, ketengan dikasihnya. Ya. Dan karena mereka harus mendata dulu kan, karena kalau semua dikembalikan kosong itu museum-museum Belanda. Iya. Karena isinya adalah barang-barang, Iya. kebanyakan barang-barang dari Nusantara. Kosong. Benda-benda bersejarah Nusantara. Ya, jadi itu dia tidak keluarkan uang. Tapi kalau kita tuntut, misalnya contoh Namibia, Iya. menuntut pemerintah Jerman atas penjajahan Jerman di Namibia hanya 30 tahun. Antara tahun 1885 sampai tahun 1915. 30 tahun.
Tapi terjadi genosida terhadap etnis Herero, nama, ya. Singkatnya begini. Jadi setelah dituntut proses 5 tahun, mereka mengadukan juga pakai hukum Amerika segala macam. Pokoknya di blow up dulu ke seluruh dunia, mempermalukan Jerman kan. Akhirnya pemerintah Jerman ya khawatir juga kan, nama Jerman yang selama ini baik hancur. Singkatnya, pemerintah Jerman tahun 2021 kalau nggak salah bersedia membayar masa kolonialisme 30 tahun 1,1 miliar euro. Wow. Penduduk Namibia sekarang sekitar 2 juta. Itu luar biasa jumlahnya, Pak. Ya, makanya. Nah, sekarang kalau misalnya rate terhadap jumlah penduduk Namibia. Misalnya Banda dan sebagainya yang dijajah lebih dari 300 tahun atau taruhlah di atas 100 tahun. Ya, menuntut pemerintah Belanda. How much they should pay? I don't think the Netherlands can pay, Pak. Besar sekali. Besar sekali. Jadi mungkin Belanda tidak akan mampu membayar. Untuk Belanda saja mungkin nggak mampu bayar Belanda, Pak. Itu baru kolonialisme. Belum perbudakan. Slavery, perbudakan. Ya, seperti resmi kepada 7 negara kecil-kecil kan? Karibia. Betul. Ya. Betul. Surinam penduduknya tidak sampai 1 juta. Ya, enggak apa-apa, enteng. Tapi kalau perbudakan sekarang 270 juta, iya Mas. Belanda tidak mampu bayar sesungguhnya. Ya, itu. Saya bayangkan begitu loh, Pak. Kemudian pampasan perang. War reparation 45-50. Luar biasa banyak itu, Pak. Nah, makanya kan, jadi kalau sekarang mengembalikan harta Nusantara, yang untuk mereka malah. Iya, berapa? Ya artinya mereka dapat nama kan? Nama, mereka generous. Ya, generous. Jadi istilahnya apa tuh, Pak? Kang istilah sekarang pencitraan kan? Pencitraan. Jadi dengan kata lain, jadi setelah Perdana Menteri Belanda menipu seluruh rakyat Indonesia dengan formulasi yang menyesatkan, bukan de jure recognition, melainkan de facto acceptance. Menerima de facto itu kan menipu. Jadi kalau Bapak tadi, Pak, saya potong fallacy, Pak, ya, penyesatan. Iya, logical fallacy. Logika. Iya, menipu. Jadi betul-betul, karena saya kan sudah lama bilang ya, sebagian besar rakyat Indonesia sedang dilanda krisis badai krisis akal sehat. Kan nggak pakai otak. Sering kita lihat, misalnya contoh waktu pengadilan Sambo aja, kan berapa kali hakim mengatakan yang saudara katakan itu tidak masuk akal, ya kan? Betul. Ya, proses itu satu contoh. Nah, ini juga mengenai hal-hal ini. Jadi kalau sekarang yang media di Indonesia hanya memberitakan pernyataan kepepet di Parlemen Belanda langsung karena ditekan kiri kanan, dia langsung katakan, ya saya mengakui tanpa syarat. Tapi buntutnya dia jelaskan, bukan hukum, bukan ini, akan konsultasi dulu dengan Presiden Joko Widodo, mau nggak terima begini bla bla bla. Itu sebabnya saya katakan harus ada yang berani menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo, jangan mau menerima penghinaan dari Belanda. Karena dengan begitu, ya jadi Indonesia menerima dinamakan anak haram. Nah, kemudian tipuan kedua mengenai pencitraan Belanda dengan seolah-olah mengembalikan mereka baik hati sekali, harta Nusantara. Itu pertama tadi. Manfaatnya hanya nilai budaya untuk yang menerima di etnis tersebut kan. Ya, kemudian nilai ekonomis untuk seluruh Indonesia tidak ada. Tapi kalau kita tuntut ya colonialism reparation, pampasan kolonialisme seperti contoh Namibia tadi. Oleh Jerman. Berapa puluh miliar euro yang harus, bukan rupiah, euro yang harus dibayar. Perbudakan. Untuk Surinam, Belanda katanya menyediakan 200 juta euro. Oke, penduduk Surinam tidak sampai 1 juta. Ya, yang mungkin perbudakan mungkin masih bisa dihitung. Ya. Nah, kemudian kalau mengenai masalah war reparation, gimana? Jadi inilah hal-hal yang harus diselesaikan oleh generasi kita. Ya, karena generasi mendatang mungkin sudah habis ketipu semuanya. Dengan sejarah Indonesia yang dipalsukan. Ya, dengan tipu-tipu dari Belanda melalui orang-orangnya di sini. Jadi begini, saya mau menyampaikan ada teori menggoyang gelas yang berisi air kelihatan bening.
Kalau kita letakkan gelas mungkin berjam-jam berhari-hari isi air kotor, ya setelah berhari kotorannya mengendap kan. Iya. Jadi yang kelihatan kayaknya bening. Iya. Tapi begitu digoncang, kan keluar semua kotoran. Iya. Nah, jadi begitu kita goncang hubungan Indonesia dan Belanda, keluar semua kotoran itu kan. Ya. Ya. Jadi keluar siapa pahlawan, siapa pengkhianat. You have the choice. The choice. Terima kasih Pak Batara. Ya, Luar terima kasih biasa. Pak Batara, luar biasa memang. Luar biasa. Dan Terkesima saya Kang, luar biasa. ya mudah-mudahan kita, Ya. saya Kang Iwan dan semua pendengar sahabat Bravos di luar sana dapat pencerahan yang luar biasa. Yakin. Ya, mudah-mudahan insya Allah. Amin. Baik, terima kasih Pak Batara. Terima kasih Pak, luar biasa. Tapi jangan kapok Pak ya. Next time kita mau bahas topik-topik lain ya Kang Karna ya. ya. Tentu saja masih banyak yang aktual, penting Pak. Bukan aja tidak selalu harus aktual, tapi penting dalam konteks pencerahan Ya, bagi bangsa dan ya mudah-mudahan terutama bagi generasi yang akan datang kata Bapak tadi. Ya, Baik, baik, terima pendengar kasih, Bravos terima kasih. Radio. Iya Kang. Terima Itulah kasih juga tadi, Kang Karna, sama-sama. Kang Iwan. Perbincangan kita, saya, Kang Iwan dan Pak Batara dalam membahas penelusuran sejarah kebangsaan Indonesia. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, Bravos, your digital radio station.